Hai, nama aku Marcelino Octavianus. Hari ini kita akan memulai perjalanan melintasi waktu untuk menjelajahi dinasti Yuan, salah satu dinasti yang paling menarik dalam sejarah Tiongkok. Penasaran dengan ceritanya yang apa kita temukan hari ini? Yuk, ini dia sejarahnya. Dinasti Yuan 1271 sampai 1368 adalah salah satu periode yang paling krusial dan unik dalam sejarah Cina. Didirikan bukan oleh etnis Han, melainkan oleh bangsa Mongol yang berasal dari dataran tinggi Asia. Pusat dari dinasti yang luar biasa ini adalah Kubilai Khan, seorang tokoh besar yang lahir dengan nama asli Kubilai dari keluarga Borjigin Khan, kerajaan yang terkemuka. Kubilai Khan adalah cucu langsung dari pendiri kekaisaran Mongol yang sangat legendaris, yaitu Genghis Khan, di mana ayahnya adalah Tou Lui dan ibunya adalah Sor Hang Tan Ti Beki. Setelah melalui perselisihan sengit, Kubilai berhasil memenangkan konflik suksesi dan memproklamasi dirinya sebagai Kah Khan atau Khan Agung, menyikapi ambisi untuk menguasai peradaban. Pada tahun 1271, ia secara resmi mendirikan dinasti Yuan di Cina dan memindahkan ibu kotanya ke Dadu menuju Beijing, yang saat ini sebagai Beijing, ibu kota China. Untuk melegitimasi kekuasaannya sebagai seorang kaisar China, puncaknya kekuasaannya tercapai pada tahun 1279 ketika pasukannya berhasil menaklukkan seluruh Cina. Setelah dinasti Song menjadikan dinasti Yuan sebagai dinasti asing pertama yang berhasil memerintahkan seluruh wilayah kekaisaran Cina yang luas dari Mongol hingga Tibet di bawah kepemimpinan Kubilai Khan. Di bawah kepemimpinan Kubilai Khan dan para penerusnya, dinasti Yuan mengalami masa kejayaan yang gemilang. Perdagangan berkembang pesat berkat jalur sutra yang aman, menghubungkan Tiongkok dengan berbagai wilayah lainnya. Inovasi budaya serta teknologi juga bertumbuh subur di sana, mencapaikan pencapaian penting dalam sejarah. Namun, kemewahan dan perbedaan sosial yang mencolok mulai menimbulkan ketidakpuasan di kalangan rakyat. Akibat ketidakpuasan kalangan rakyat, pemberontakan terjadi di berbagai daerah, diperparah dengan bencana alam yang melanda. Pada akhirnya, tekanan dari dalam dan luar negeri membuat dinasti Yuan runtuh secara perlahan-lahan. Pada tahun 1368, akhirnya dinasti Yuan digantikan oleh dinasti Ming. Dinasti Yuan yang didirikan oleh Kubilai Khan terkenal dengan ekspansi militeristiknya yang masif. Pasukan Mongol yang tangguh berhasil menaklukkan berbagai wilayah, memperluas kekuasaan mereka. Salah satu peperangan terbesar yang terkenal dalam pertempuran Danau Pongyang pada tahun 1363 yang merupakan pertempuran angkatan laut terdahsyat dalam sejarah Tiongkok. Meskipun dinasti Yuan akhirnya mengalami kekalahan. Selain itu, pertempuran di daratan Tiongkok yang bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Tiongkok di bawah kekuasaan Mongol juga merupakan bagian penting dari sejarah perang dinasti Yuan. Dinasti Yuan bukan hanya sekedar era penaklukan, melainkan sebuah simfoni budaya di bawah Kubilai Khan. Tiongkok untuk pertama kalinya benar-benar terbuka lebar bagi dunia massa yang dikenal sebagai Pax Monalica. Ini menjamin keamanan kehidupan kembali jalur sutra dan mengambil Dadu kini sekarang menjadi ibu kota Beijing, pusat pertukaran global yang paling dinamis di abad pertengahan. Keterbukaan ini juga memicu ledakan seni. Para cendekiawan yang diabaikan dalam birokrasi beralih ke ekspresi arsitek, melahirkan Dharma Zaku, cikal bakal dari opera Tiongkok modern.
Di bidang kerajinan, mereka juga menyempurnakan teknologi porselen biru putih yang ikonis menjadi kombinasi yang mewah yang diburu hingga ke Eropa. Tak hanya itu, ibu kota Dadu dibangun dengan tata kota yang menjadi model bagian dari dinasti-dinasti berikutnya. Kubilai Khan adalah salah satu tokoh paling signifikan dalam sejarah. Lahir di Mongolia pada tanggal 23 September 1215. Ia adalah cucu dari Genghis Khan dan pendiri dinasti Yuan di Tiongkok. Setelah memerintah Kekaisaran Mongol dan Tiongkok sebagai Kaisar, Kubilai Khan meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 1294 di Dadu, sekarang yang menjadi ibu kota Beijing, Tiongkok, yang merupakan ibu kota dinasti Yuan. Saat itu, ia dimakamkan secara rahasia di lokasi pemakaman Kekaisaran Burkhan Khan Haldun, Provinsi Kaiti, Mongol. Itu dia kisah singkat dari dinasti Yuan. Kita sudah melihat bagaimana visi Kubilai Khan menggunakan pedang untuk menyatukan Tiongkok. Tetapi justru kebijakannya yang terbuka dan warisan seperti porselen biru putih yang mengukuhkan Yuan sebagai pusat peradaban, sebuah pemerintahan yang dimulai dengan kekuatan militer, namun akhirnya runtuh karena konflik internal dan pemberontakan. Guys, gimana nih menurut kalian? Mana momen paling epic dari dinasti ini? Tulis di kolom komentar ya. Jika Anda menyukai eksplorasi sejarah padat seperti ini, jangan lupa like video ini dan subscribe sekarang juga. Karena berikutnya kita akan membahas dinasti Shang, salah satu dinasti tertua dalam sejarah Tiongkok. Sampai berjumpa lagi di episode yang akan lebih seru lagi.